Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ULM Channel, kembali lagi dalam program podcast ULM. Nah, pada kesempatan kali ini telah berhadir di studio. Beliau merupakan seorang dosen dari program studi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Selamat datang Bapak Arija Pahlevi. Terima kasih, Mas. Oke, nah beberapa hari lalu nih Pak, kita kan udah memperingati tepatnya pada tanggal 1 Juni Hari Kesaktian Pancasila ya. Hari lahir Pancasila. Oke, Hari Lahir Pancasila. Maaf. Nah, menurut Bapak nih, masih nggak sih pada masyarakat yang sekarang ya, masih memaknai nggak nilai-nilai Pancasila itu, khususnya pada generasi milenial, generasi Z, dan lain sebagainya? Oke, baik. Terima kasih, Mas ya. Mas Muhammad Ajhari. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas itu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Oke. Memang 1 Juni ini kan selama ini sejak tahun 2016 melalui keputusan Presiden ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila. Nah, namun ada sebagian dari kalangan, khususnya para pakar hukum tata negara dan juga para sejarawan yang kiranya juga mempertanyakan kembali gitu. Betulkah 1 Juni ini diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila? Nah, kalau kita lihat dari historis ya, historis bagaimana proses perumusan dan juga pengesahan Pancasila ini sebagai dasar negara. Karena begini, pada tanggal 1 Juni itu kita tidak mengenal substansi isi Pancasila seperti hari ini. Tapi yang dikenalkan oleh Bung Karno itu kan hanya istilah nih, namanya Pancasila. Tapi Pancasila versi Bung Karno itu berbeda dengan versi Pancasila hari ini. Nah, sehingga oleh para pakar hukum tata negara sebagian dan juga para sebagian sejarawan itu mempertanyakan kembali Pancasila yang mana yang lahir pada 1 Juni. Nah, karena begini, kalau dalam proses perumusan dan juga proses pengesahan ya, nanti ketika tanggal 18 Agustus 1945 ketika sidang PPK yang pertama, nah disitulah sebetulnya disahkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya itu termuat yang namanya adanya nilai-nilai Pancasila seperti hari ini. Nah, sehingga ada yang mengatakan bahwa yang lebih tepat itu hari lahir Pancasila itu tanggal 18 Agustus ketika diresmikannya atau disahkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, namun saya memiliki suatu pemikiran ya, dan ini juga coba saya ajarkan kepada para mahasiswa saya, jangan berdebat masalah hari lahir Pancasila. Saya setuju saja Pancasila itu lahir pada 1 Juni, tapi hanya sebatas istilahnya saja. Nah, istilah ya, nama Pancasilanya saja. Nah, tapi kalau Pancasila lahir secara substansi, itu maka ketika disahkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Nah, menjawab pertanyaan dari Mas tadi ya, apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan pada masa kehidupan hari ini? Begini, yang namanya nilai-nilai Pancasila itu merupakan kristalisasi atau pancaran dari nilai-nilai budaya yang sudah berakar sejak dahulu, bahkan jauh-jauh sebelum Indonesia merdeka, nilai-nilai Pancasila itu sudah ada. Nah ya, nilai-nilai Pancasila itu diambil dari nilai apa saja? Diambil dari nilai keagamaan atau nilai-nilai religiusitas yang sudah berakar ya sejak dulu kala gitu. Bahkan zaman prasejarah manusia Indonesia itu sudah mengenal adanya kekuatan di luar dari dirinya yang manifestasinya mungkin wujud nilai-nilai ketuhanan hari ini. Nah, kemudian lagi ketika kita berbicara gitu, nilai-nilai Pancasila itu selain dari nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai adat istiadat dan juga nilai-nilai kebudayaan. Sehingga kalau kita kontekstualisasikan dengan apa yang disebutkan, apa yang ditanyakan oleh Mas tadi, masih relevankah nilai-nilai Pancasila pada masa hari ini? Jawabannya ya, selagi kita masih mempraktekkan, selagi kita masih menjalankan nilai-nilai budaya kita, ya, nilai-nilai asli budaya masyarakat Indonesia dari zaman dulu hingga hari ini itu terus dipraktekkan. Karena nilai-nilai Pancasila itu merupakan kristalisasi dan juga saripati yang kemudian itu coba untuk dirumuskan, coba untuk dipikirkan, kemudian coba untuk
dimaktubkan dalam sebuah dokumen atau di dalam sebuah ideologi yang kita kenal hari ini adalah ideologi Pancasila yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa kita. Oke, berarti ini informasi banget ya Pak? Iya, betul. Kalau untuk nama Pancasila sendiri ya benar, tanggal 1 Juni. Yes. Tapi untuk isinya, substansinya itu tanggal 18 Agustus. Iya. Oke, baik. Nah, menurut Bapak nih, dari nilai-nilai Pancasila tadi, apakah penggunaan Pancasila ini masih sakti atau masih ampuh untuk dijadikan falsafah hidup bangsa nih Pak? Nah, kalau menjawab pertanyaan Mas itu ya, apakah nilai-nilai Pancasila itu masih dianggap sakti gitu? Iya, betul. Ya, sakti dan juga mandraguna mungkin ya dalam konteks kehidupan ini. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan yang mengandung dikotomi yang sangat luar biasa menurut saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, ya karena Pancasila ini dijadikan sebagai pandangan hidup, maka ya pandangan hidup kita hakikatnya apapun itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hakikatnya kan seperti itu. Nah, namun kalau kita lihat kondisi hari ini, kok banyak sekali gitu pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan yang hakikatnya itu bertentangan dengan Pancasila. Iya. Nah, itu seperti seperti apa cara kita menetralisir atau cara kita untuk memilah gitu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, seharusnya kalau kita memang komitmen mengatakan bahwasanya nilai-nilai Pancasila ini merupakan pandangan hidup bangsa kita, maka segala apapun yang ada dalam seluk-beluk lingkungan wilayah Indonesia ini itu harus bersumber pada pandangan Pancasila. Jadi perilaku kita, kemudian etika kita, kemudian bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita berkehidupan sehari-hari, karena kita mengatakan Pancasila itu merupakan pandangan hidup, maka kita tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai itu. Nah, kenapa hari ini banyak sekali perilaku-perilaku yang hakikatnya itu bertentangan dengan nilai-nilai pandangan hidup kita? Nah, jawabannya adalah Pancasila kita hari ini masih ada sebetulnya. Ya. Pancasila kita masih ada dan masih dipraktekkan. Namun kerikil-kerikil, ya, saya sebut itu adalah kerikil-kerikil, hambatan-hambatan yang membuat Pancasila itu seolah-olah menjadi sesuatu yang nggak ada lagi. Nah, ini yang menjadi faktor yang harus kita sama-sama pikirkan. Nah, diantaranya misalnya masuknya pengaruh-pengaruh budaya asing, ya, yang mana kita tidak bisa menetralisir budaya itu. Apakah budaya itu sesuai dengan nilai-nilai kaidah kita atau itu bertentangan dengan nilai-nilai kaidah kita. Nah, seharusnya di pendidikan, di keluarga, kemudian di lembaga pendidikan dan juga di masyarakat, nilai-nilai yang seperti nilai-nilai falsafah ideal Pancasila itu harus diajarkan. Sebetulnya kita diajarkan, Mas, dari kecil, dari keluarga itu nilai-nilai Pancasila. Kita harus menghormati kepada orang tua, kita harus beribadah, bertakwa kepada Tuhan. Itu kan merupakan pancaran ya dari nilai-nilai Pancasila. Tapi saya rasa kerikil-kerikil itu masih ada. Hambatan-hambatan itu masih ada karena ya tadi kita ada beberapa orang yang tidak mampu untuk menetralisir gitu budaya-budaya yang masuk dengan budaya-budaya masuk yang berasal dari luar. Ini yang menjadi suatu paradoks lah, dan ini saya kira perlu kita perhatikan sama-sama gitu. Oke, berarti memang bisa dikatakan ya Pak, nilai-nilai Pancasila ini untuk saat ini tuh luntur seperti itu Pak. Kalau boleh dikatakan nilai-nilai luntur itu juga tidak bolehlah dikatakan luntur. Tapi nilai Pancasila tetap ada gitu, Mas. Tetap ada. Nah, hanya ada kerikil-kerikil, hambatan-hambatan yang itu bisa menjadi suatu problem gitu. Bahkan ada yang mengatakan Pancasila kita itu hari ini tersesat gitu. Tersesat ke arah liberalisme, ya, sekularisme, tersesat ke arah komunisme bahkan. Kenapa itu terjadi? Ya tadi, karena banyak generasi muda, banyak orang-orang kita yang tidak mampu menetralisir mana hakikatnya yang itu pantas boleh dilakukan di Indonesia dan mana yang itu tidak boleh dilakukan di Indonesia. Kan jelas, standarisasi
kehidupan kita itu ada sebetulnya di Pancasila. Dan juga Pancasila jangan dimaknai dalam arti sempit gitu. Ada orang-orang yang tertentu menjadikan Pancasila ini sebagai alat politik, sehingga ketika ada alat politik dan juga memaknainya secara sempit ya. Ketika ada misalnya yang orang-orang yang dianggap itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila langsung dijustifikasi apa sebagainya. Nah, seharusnya karena nilai-nilai Pancasila ini sifatnya universal dan pemaknaannya pun perlu pemaknaan yang luas ya. Nah, ini yang menjadi suatu persoalan gitu. Mungkin seperti itu, Mas. Wah, berarti tetap ada, tapi kerikilnya itu ya Pak, yang jadi masalah untuk bangsa saat ini. Apalagi tadi masuknya budaya Barat, dan Gen Z ini loh Pak, problemnya. Betul. Oke. Apalagi hari ini Mas ya, saya tambahkan nih, ngomong Pancasila itu dianggap sesuatu yang ketinggalan zaman gitu. Nah itu Pak. Nah ini yang menjadi suatu persoalan. Kenapa hal itu terjadi? Ini saya rasa menjadi suatu perhatian juga untuk semua pemangku kebijakan ya, baik itu guru, baik itu dosen, baik itu orang tua ataupun stakeholder pemerintah hari ini, itu menjadikan bahwasannya mengubah mindset gitu. Kita berbicara Pancasila ini bukan berbicara sesuatu yang ketinggalan zaman gitu, tapi kita berbicara sesuatu yang masih ada dan juga sesuatu ini yang merupakan pedoman atau dasar kita untuk berperilaku di bangsa Indonesia itu. Nah, karena di Pancasila ini saya rasa sangat komprehensif, dari sila 1 ya yang memiliki makna yang tinggi, makna ketuhanan, sampai dengan tujuan yang ingin disasar oleh Pancasila itu menciptakan keadilan sosial. Nah, ini merupakan suatu sistematika yang komprehensif ya. Bahkan kalau Mas belajar pernah ngambil mata kuliah misalnya pendidikan Pancasila, kan ada mengenal piramida ya, teori piramida. Bahwasanya nilai Pancasila itu kan dia sistematika yang tersusun secara sistem gitu. Secara sistem filsafatnya, kedudukannya dari tinggi ke makna yang paling rendah, dan itu saling berkaitan satu sama lain. Oke, menarik sekali. Ini banyak sekali nih info yang didapat yang baru saya pribadi juga baru tahu nih Pak karena Bapak. Oke. Nah, tapi sayang kita ada break sebentar Pak. Dan nanti kita lanjutkan ke segmen selanjutnya. Baik, pemirsa ULM Channel, kembali lagi dalam program podcast ULM. Nah Pak, tadi kita membahas tentang Pancasila. Menurut Bapak nih, apakah kita itu harus menghidupkan kembali Pak doktrin tentang ilmu Pancasila dan ilmu kebangsaan terhadap maksudnya di pendidikan formal Pak? Oke, di pendidikan formal ya. Nah, sejak kurikulum dulu awal 1951 sampai dengan kurikulum hari ini ya, kita memakai kurikulum K13 ya. Masih menggunakan kurikulum K13, bahwa begini, sebetulnya Pancasila itu sudah masuk pada ranah pendidikan formal. Karena kita mengenal gitu. Mungkin Mas waktu SD sampai SMA itu kan ada mata pelajaran namanya PPKN ya. Kemudian di perguruan tinggi juga ketemu dengan mata kuliah pendidikan Pancasila dan juga pendidikan kewarganegaraan. Nah, sebelumnya juga ada misalnya namanya itu perubahan nomenklatur ya. Dalam kurikulum 94 itu namanya PMP. Apa itu, Pak? PMP itu pendidikan moral Pancasila. Nah, di kurikulum yang dahulu lagi itu ada nomenklaturnya namanya civic hukum. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara pada ranah pendidikan formal atau kami menyebutnya ranah dimensi kulikuler ya, nilai-nilai Pancasila itu sudah diajarkan. Sudah ada dalam beberapa nomenklatur bentuk mata pelajaran. Nah, tapi sistematikanya muatannya yang berbeda. Nah, kalau dulu ketika saya SD SMP itu ada mata pelajaran pendidikan moral Pancasila. Isinya itu lebih banyak tentang bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, sehingga ya,
ini juga berhubungan dengan substansi mata pelajaran itu di pendidikan formal. Ketika saya SD SMP, lebih banyak materi-materi itu terkait dengan masalah ya pengamalan nilai-nilai Pancasila, masalah tenggang rasa, masalah gotong royong, masalah apa dan sebagainya. Nah, namun ini berubah nih ketika Orde Reformasi masuk ya 98, kemudian puncaknya ketika disahkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, di situ pendidikan Pancasila dihilangkan. Oke. Menjadi hanya pendidikan kewarganegaraan. Kenapa? Karena mungkin ya membincang Pancasila ketika itu dianggap sesuatu yang kurang seksi, sesuatu yang kurang menarik, karena kan kita lebih banyak condongannya bagaimana pemulihan sektor ekonomi apa sebagainya. Sehingga membincang budaya, membincang Pancasila itu dianggap sesuatu yang tidak menarik. Nah, makanya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu Pancasilanya dihapus. Hanya ada muatan pendidikan kewarganegaraan. Tuh ya. Nah, selanjutnya dirubah lagi tuh di dalam kurikulum KTSP di dalam kurikulum 2013 K13. Kemudian dihadirkan lagi yang namanya Pancasila. Jadi nomenklaturnya, mata pelajarannya yang tadinya PKN berubah lagi menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, bahkan hari ini kebijakan yang baru ya, nomenklatur itu berubah lagi. PPKN-nya dihapus, hanya ada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Dalam kebijakan yang baru-baru ini ya sejak tahun kemarin. Jadi mungkin memulai tahun depan di sekolah baik itu di tingkat SD sampai dengan tingkat SMA, mata pelajaran PPKN itu berubah nomenklatur ya, berubah namanya menjadi pendidikan Pancasila. Nah, tujuannya apa sebetulnya? Mungkin pemerintah selama ini melihat gitu, banyak sekali yang namanya perilaku etika dan juga perangai-perangai dari generasi muda yang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Nah, bagaimana caranya agar generasi muda itu tetap tetap tahu gitu bahwasanya kita memiliki nilai-nilai ideal yang luhur, kita memiliki satu pedoman dalam kehidupan ini. Nah, itu namanya adalah yakni pendidikan Pancasila. Jadi pada mata pelajaran pendidikan Pancasila ini nanti diajarkan gitu, memperkenalkan juga bagaimana sebetulnya nilai-nilai Pancasila itu merupakan nilai-nilai luhur yang masih relevan untuk masa kini. Oke, berarti untuk mata pelajaran sekarang itu ganti nama nih, Pak? Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Nah, menurut Bapak nih, dari pendidikan Pancasila ini kan, menurut Bapak udah cukup nggak sih yang dimuat dalam kurikulum itu tentang nilai-nilai Pancasila atau harus didesain lagi, Pak? Begini, sebetulnya nilai-nilai Pancasila itu kan merupakan bagian dari pendidikan nilai ya. Maksudnya merupakan bagian dari pendidikan karakter gitu. Nah, karakter perilaku etika kita itu sebetulnya sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Tapi karena ada kerikil-kerikil tadi, ini yang membahayakan gitu. Nilai-nilai Pancasila itu bisa terarah ke sana kemari ya, apa dan sebagainya. Nah, untuk itu mungkin ya pemerintah memiliki pemikiran agar generasi muda ini menjadi sesuatu generasi yang paham akan akar budayanya gitu. Nah, sehingga diajarkanlah pada dimensi formal, yakni adanya mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, karena kan Mas salah satu tujuan pendidikan itu kan menyadarkan seseorang ya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Karena konsep pendidikan itu kan orang itu harus diberitahu dulu, baru akan membentuk kesadaran. Kalau misalnya pendidikan Pancasila ini tidak dimasukkan pada ranah pendidikan formal, ini bahaya nih, karena banyak generasi muda yang tidak tahu dan akibatnya tidak sadar bahwa setiap perilaku yang dilakukannya itu hakikatnya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Masuk akal. Iya. Make sense. Nah, Pak, tapi untuk sekarang nih, Pak, khususnya pada generasi sekarang itu kan sekarang tuh lagi marak-maraknya virus akibat modernisasi nih, Pak. Betul. Semuanya Gen Z itu ala kebarat-baratan lah, Pak. Nah, gimana Pak mengatasi masalah ini menurut Bapak? Kita tidak bisa menaifkan bahwa modernitas itu merupakan suatu keharusan, ya, keharusan. Dan Pancasila juga memiliki sifat yang terbuka ya, akan modernitas. Nah,
Tapi di sini perlu yang namanya filter. Modernitas seperti apa yang kiranya itu boleh untuk dipraktekkan di Indonesia. Nah tentunya satu saja kalimat kuncinya, modernitas yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, yang tidak bertentangan dengan nilai persatuan, tidak bertentangan dengan nilai kerakyatan, dan juga tidak bertentangan dengan nilai keadilan. Maka itu boleh dipraktekkan, boleh dipakai di Indonesia. Jadi sekali lagi, kita ini bukan ideologi komunisme ya, yang menutup dari keran budaya-budaya luar, modernitas dan sebagainya. Pancasila merupakan ideologi terbuka, menerima akan adanya modernitas, menerima akan budaya luar, sangat welcome. Tapi tadi, dia harus disaring, difilter, apakah dia bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai Pancasila. Baik itu dari nilai sila 1 sampai dengan sila kelima. Oke. Jadi begitu, Mas. Ya. Nah, ini ada pertanyaan sedikit nih, Pak. Jadi kan kalau misalnya nih, ini ada orang yang memang mengatakan kayak apaan sih kuno katanya tentang Pancasila, terus aku kurang open minded lu katanya gitu. Ini gimana nih menurut pandangan Bapak tentang orang-orang seperti itu? Nah, jadi ya kembali seperti pernyataan saya awal tadi, jangan dimaknai Pancasila itu sebagai dalam arti sempit gitu ya. Maknailah Pancasila itu dalam arti luas sesuai dengan sifatnya, yakni ideologi yang universal gitu. Setiap perbedaan pandangan ya, perbedaan perspektif dan lain sebagainya itu mampu diwadahi oleh yang namanya Pancasila. Bukankah Indonesia merupakan negara yang multikultural ya, yang beraneka ragam suku, ras, bahasa dan lainnya gitu. Nah, tapi dia mampu disatukan oleh yang namanya nilai-nilai Pancasila ini. Ini kan menjadi suatu persoalan. Nah, kenapa hari ini banyak orang yang mengatakan Pancasila itu tidak open minded? Ya. Bukan seperti itu. Dia memaknai Pancasila itu dalam arti sempit. Nah, maknailah Pancasila itu dalam sebuah makna yang luas dan makna yang universal. Bukan berarti Pancasila itu menerima semua pemikiran, semua budaya, bukan seperti itu. Masih ada filternya. Filternya apa? Ya nilai-nilai tadi. Budaya, pengaruh itu jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang tadi. Saya rasa Pancasila sangat open-minded ya. Tinggal kita saja mempersepsikan Pancasila itu secara luas atau secara sempit. Harus dimaknai secara luas. Yang saya perhatikan hari ini adalah Pancasila itu dijadikan sebagai alat politik oleh segolongan orang atau oleh sekelompok orang ya, dalam rangka untuk kepentingan politik, dalam rangka untuk kepentingan golongannya gitu. Jadi ada justifikasi yang mengatakan kelompok ini anti Pancasila, kelompok ini anti Pancasila sebagainya. Nah, saya rasa Pancasila ini harus dimaknai secara luas. Ingat loh Mas, Pancasila itu tidak pernah menentang nilai-nilai keagamaan. Iya, betul. Saya sering ditanya oleh mahasiswa, ini pengalaman saya ketika mengajar. Bapak ini dia bertanya gitu ya. Boleh ya cerita sedikit? Boleh dong. Jadi dia bertanya kepada saya, Bapak ini mengajarkan sesuatu ideologi yang buatan manusia. Ya, seharusnya ideologi dasar negara, ideologi yang ideal itu yang berasal dari Tuhan, bukan yang berasal dari buatan manusia. Nah, saya tidak menjawab pertanyaannya, tapi saya memberikan pertanyaan balik kepada dia. Kata saya, coba Anda buktikan gitu. Apa buktinya bahwasanya Pancasila itu menentang agama? Betul. Justru Pancasila itu memberikan satu tempat, memberikan satu fasilitas, memberikan satu wadah kepada agama untuk dijadikan salah satu ya, untuk dijadikan salah satu, bukan satu-satunya ya, tapi dijadikan salah satu dasar, dijadikan salah satu pedoman dalam kita mempraktekkan urusan berbangsa dan bernegara. Nah, tapi pada tataran praktisnya ini, pada tataran prakteknya ini yang menjadi suatu persoalan. Tapi dalam tataran ideal, Pancasila ini sungguh sangat komprehensif menurut saya. Ya, berbeda dengan misalnya ideologi liberal. Ideologi liberal itu kan lebih sekuler. Dia memisahkan antara agama dan juga negara. Nah, agama tidak boleh ikut campur tangan dalam urusan negara. Negara juga tidak boleh ikut campur tangan dalam urusan agama. Kalau komunisme malah meniadakan
agama dalam kehidupan bernegaranya. Tapi kalau Pancasila justru memberikan satu tempat, satu wadah kepada Pancasila untuk dijadikan salah satu pedoman dasar untuk kita menyelenggarakan praktik berbangsa dan bernegara. Diletakkan pada sila pertama lagi. Dasar fundament Pancasila itu ada di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini sangat luar biasa menurut saya komitmen para pendiri bangsa untuk mengakomodasi setiap pemikiran-pemikiran yang ada pada masa itu untuk kemerdekaan kita. Oke, menarik sekali. Justru Pancasila itu menghargai orang beragama ya, Pak? Betul, sangat menghargai orang beragama. Oke, menarik sekali. Tapi sayang kita ada break, bakal lanjut ke segmen selanjutnya. Oke. Baik, terima kasih kembali lagi dalam program podcast ULM bersama saya di sini dan masih bersama Pak Reza. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Jadi yang sekarang viral ini tuh ada yang disebut dengan pemuda Pancasila, Pak. Ormas ya? Iya. Nah, tapi masyarakat itu masih memandang sebelah mata dengan kelompok ini. Gimana nih menurut sudut pandang Bapak sendiri? Nah, mengenai ormas ya, Ormas Pemuda Pancasila, itu hakikatnya adalah para pemuda yang tergerak gitu untuk menjaga nilai-nilai kepancasilaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Okay. Namun kalau kita lihat fenomena hari ini, justru banyak ya tindak-tindak praktek kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemuda Pancasila. Nah, ini menjadi suatu sorotan tersendiri oleh masyarakat. Apa sih sebetulnya tugas dari pemuda Pancasila itu apa? Nah, ini juga menjadi suatu persoalan yang mendasar bagi saya tentang masalah ormas. Ya, ormas. Kalau saya boleh jujur, hari ini fungsi dari ormas pemuda Pancasila itu sudah melenceng dari hakikat tujuan didirikannya ormas pemuda Pancasila ini. Okay. Karena kalau kita lihat ya kejadian-kejadian di masyarakat, kemudian kalau kita lihat juga banyak ya kejadian-kejadian viral di masyarakat itu melibatkan oknum-oknum yang namanya pemuda Pancasila. Nah, sebetulnya hadirnya organisasi pemuda Pancasila ini menjadikan suatu hal yang positif ya dalam rangka untuk menjaga marwah nilai-nilai kepancasilaan, dan dia hakikatnya harus bisa memberikan tauladan, memberikan contoh yang baik bagaimana cara nilai-nilai Pancasila itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seharusnya orang-orang yang tergabung di dalam kepemudaan Pancasila itu dia harus memberikan contoh kepada masyarakat. Begini loh nilai-nilai Pancasila itu dipraktekkan. Nah, bukan mempertontonkan nilai-nilai premanisme, kemudian nilai-nilai kekerasan, kemudian nilai-nilai tindakan anarki dan lain-lainnya yang notabene-nya itu sangat bertentangan sekali dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, selama ini kita perhatikan lebih banyak hal-hal yang seperti itu dilakukan dibandingkan dengan nilai-nilai positif tentang masalah kepancasilaan yang ditunjukkan. Nah, sekali lagi sebetulnya dengan hadirnya ormas ini merupakan sesuatu yang baik, positif ya. Tinggal bagaimana organ-organ, orang-orang yang berada di dalamnya itu betul-betul komitmen dengan tujuan hakikat didirikannya pemuda Pancasila ini, bukan sebaliknya mempertontonkan ya tindakan-tindakan premanisme, tindakan-tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Saya rasa ini yang menjadi suatu hal yang harus dipikirkan oleh para orang-orang yang tergabung di dalam pemuda pemuda kepancasilaan. Mungkin seperti itu. Oke, berarti yang orang-orang tadi itu oknum ya, Pak? Iya, oknum, tidak semua ya. Tapi ada oknum-oknum tertentu yang itu ya tadi mempraktikkan nilai-nilai yang jauh dari suri tauladan Pancasila. Sebenarnya tujuan dari ormas ini pun baik sebetulnya. Baik. Oke. Nah, ini Pak, untuk penutupan sesi ini Pak, harapan Bapak terhadap ulang. Nah, bolanya tutup yuk. Santai ya, santai. Tutup yuk, Oke. Baik Pak, nah
harapan Bapak nih Pak terhadap pemerintahan, pendidik, dan masyarakat nih untuk tetap memegang teguh nilai Pancasila, dan menurut Bapak, kenapa lu gugup? Ulang. Ngeblank orangnya. Lihat dulu pertanyaannya. Ih. Oh iya. Ada tantangan kehidupan. Dah. Nah, baik Pak. Terakhir nih Pak, saran Bapak terhadap pemerintahan, pendidik, dan masyarakat tentang tantangan kehidupan berbangsa yang saat ini semakin kompleks Pak. Seperti itu. Oke, begini. Kata kuncinya sebetulnya ada di suri tauladan. Ya. Para pemangku kebijakan ya, sebutlah pemerintah, kemudian pendidik ya, kemudian orang tua di keluarga, itu merupakan ujung tombak. Ujung tombak untuk memperbaiki kualitas ya perilaku anak-anak muda kita hari ini. Nah, yang saya rasakan, yang saya harapkan adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini memberikan suri tauladan gitu. Pemerintah adalah contoh, para pejabat publik adalah contoh ya, contoh bagi masyarakat, bagi rakyatnya. Ya. Jadi bagaimana agar pejabat publik itu menjadikan suri tauladan, dan dia harus terlebih dahulu adalah orang-orang yang mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Pancasila kita ini Mas dari sisi idealisme sangat luar biasa, tapi minus prakteknya. Ini yang menjadi suatu persoalan. Nah, kemudian juga para pendidik juga merupakan ujung tombak nih dalam rangka untuk mendidik, mengubah anak-anak muda bangsa ini yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak sadar menjadi sadar, yang tadinya tidak berkarakter menjadi berkarakter. Kemudian orang tua juga merupakan ujung tombak di sekolah. Nah, di keluarga, di rumah. Karena kan keluarga itu merupakan madrasah atau sekolah pertama seorang anak. Nah, kamu mungkin belajar ya teori tabula rasa. Anak itu kan dilahirkan dalam keadaan kertas kosong gitu. Dicoret-coret itu kan tergantung dari orang tua, lingkungannya dan sebagainya. Nah, harapan saya khususnya pada sektor pendidikan nih, khususnya pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila yang menjadi roh ya, atau yang menjadi background dari pendidikan saya. Saya melihat hingga hari ini dari kurikulum pertama sampai kurikulum terakhir ini sudah berganti nomenklatur nama ya, sebanyak 11 atau 12 kali. Nah, terakhir ini namanya pendidikan Pancasila. Yang harapan saya kepada para pemangku kebijakan khususnya dalam pendidikan, pendidikan Pancasila ini jangan dijadikan sebagai uji coba gitu ya, coba, tapi harus dijadikan sebagai role model kita dalam rangka untuk memberikan wawasan pemahaman terhadap tentang nilai kepancasilaan. Nah, kalau saya boleh mengkritik nih, saya orang yang keberatan pada saat wacana adanya pemisahan di sekolah antara mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Sebetulnya substansinya sama gitu, bagaimana pendidikan kewarganegaraan maupun pendidikan Pancasila itu mengejar moral value ya, nilai-nilai moral dalam kehidupan itu, agar itu bisa dicontoh oleh para generasi muda gitu atau para peserta didik. Nah, namun hari ini dengan bergantinya nomenklatur nama yang tadinya PPKN menjadi pendidikan Pancasila, saya rasa harus yang paling nomor satukan itu adalah agar mata pelajaran pendidikan Pancasila ini itu harus memuat konten-konten, materi-materi tentang nilai kepancasilaan yang lebih banyak dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Sebutlah misalnya kayak mata pelajaran PPKN, itu lebih banyak membahas tentang masalah kenegaraan dibandingkan dengan masalah kepancasilaan. Nah, PKN juga pada kurikulum 2006-2003 juga seperti itu. Jadi lebih banyak membahas tentang masalah kenegaraan ya, demokrasi, kemudian masalah sistem politik, kemudian masalah
hubungan internasional dan sebagainya. Iya. Tapi nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kepancasilaan sangat sedikit kontennya diberikan. Oke. Nah, mudah-mudahan pada materi atau pada mata pelajaran pendidikan Pancasila yang katanya akan dipraktekkan pada tahun ajaran baru ini, itu betul-betul lebih banyak memuat konten masalah kepancasilaannya dibandingkan dengan masalah kenegaraannya. Iya. Mungkin seperti itu harapan saya. Lebih banyakin Pancasilanya dulu Iya, aja ya dari Pak. kepancasilaan, Oke. betul. Menarik sekali, tapi sayangnya kita harus berakhir pada segmen sekarang ya Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih telah berhadir, dan buat teman-teman yang suka dan tertarik sama video ini, kalian bisa berpendapat juga di kolom komentar, dan kalau kalian suka jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian, dan terima kasih sudah menonton. Saya Muhammad Azhari izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.